pertama harus waras itu selalu bersyukur. Yang kedua, asal ada baras, berarti cari yang halal aja, asal ada baras. Almarhum guru itu melajari ulun. Yang ketiga, yang di bawah paras. Ini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Jujur Allah, itu jujur kalau dia apa ya, karena apa tujuan kawin? Karena anak besi anak keturunan, karena Nabi bangga di hari kiamat, wa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Seorang perempuan yang menghidangkan minuman kepada suaminya punya nilai luar biasa pahalanya. Ribuan pahala didapat oleh sang istri. Jadi laki datang tuh disiapkan bayi, jangan disiapkan mamai. Bila laki datang itu disiapkan banyu, tawari dia hendak minum apa bang, di belakang ada banyu bangai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق نبيه ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita muliakan para habaib, wabil khusus Ayahanda Al-Habib Abdullah bin Tahir, seluruh alim ulama, guru-guru agama yang begitu banyak hadir pada hari ini, yang tentunya tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi penghormatan ulun kepada sampian berata sahibul hajat, guru kita Tuan Guru Kiai Haji Kamarudin, kedua mempelai yang kami sayangi, kami cintai, seluruh hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini di tengah guyuran hujan telah berlangsung akdun nikah yang menjadikan kedua mempelai yang tadinya disebutkan oleh Mr. Ceremony Ustadz Maulana Al-Qalayani, yang halal, yang haram jadi halal, yang asalnya kada boleh berpasangan masuk kamar. Alhamdulillah, mulai malam hari ini dipersilakan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke hariban junjungan kita, tauladan kita, ikutan kita, contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, arabat beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mutabaah kepada sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Hari ini ulun ditodong untuk menyampaikan tausiah. Berhubung kada siap, maka gaduh-gaduh aja. Apa yang keluar itu bang sudah. Padahal ulun termasuk anti menyampaikan ceramah perkawinan. Kenapa? Karena timbul lagi gairah untuk menambah. Doakan aja mudahan wahdaniyat. Wahdaniyat seikungannya. Di sini seikung, di sana seikung. Hadirin rahimakumullah, yang terpenting bagi kita bagaimana meluruskan niat kita dalam sebuah pernikahan. Yang pertama, barangkali
menjunjung perintah Allah. Kawin itu disuruh kawin tuh. Bahkan disuruh berulang-ulang. Tadi kan apa menikah kan berulang-ulang, kepuntal. Karena jarang-jarang kita dihadapi guru-guru yang banyak kayak ini lah. Kanan kiri guru, muka belakang guru, 3 habis pulang. Yang dihadapi ini terbungas pada menikahkan pulang. Nah ini gugup dia timbul. Nah, anak merutik. Pertama, menjunjung perintah Allah ini penting karena maaf kebanyakan anak-anak kita terkadang salah niat. Tak puni kenapa kita menikah? Nyenyak. Jawabannya itu aja. Satu. Yang kedua, nikah adalah sunnahnya Nabi. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang benci tidak suka terhadap nikah, terhadap sunnahku, bukan golonganku. Jadi siapa gemar, suka, katuju nikah, golongan Nabi. Ayo pahaman, terserah masing-masingnya. Yang ketiga, niat nikah adalah niat memperbesar pahala ibadah. Kenapa? Sebelum nikah diki rifat tama barangkali yang dicangangi orang lain. Kalau sudah nikah di kamar nang dilihat bini, hendak makan nang dilihat bini, hendak minum nang dilihat bini, hendak bagawi nang dilihat bini, datang nang dilihat bini. Memandangnya seorang suami terhadap istri bagian dari sedekah. Demikian seorang istri memandang dengan wajah yang indah, yang senyum, yang menyenangkan merupakan bagian sedekah itu. Jadi rancaki jangan bini. Nang bini rancaki mau laki itu jangan melakukan. Saya bingung nang kerenjak yang listrik nyanyi di laki apa ada ngosong. Menambah nilai ibadah. Kenapa? Ujar Rasulullah, rak'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina rak'atan minal azbi. 2 rakaat yang dilaksanakan oleh orang yang sudah kawin lebih utama daripada 70 rakaat orang yang jomblo. Jomblo sembahyang dan kawin sembahyang kagana orang yang sudah kawin pahalanya. 2 rakaat orang yang sudah berbini dibanding yang jomblo itu bedanya 70 rakaat. Ayo, tak sih berbini. Makanya kalau jadi imam ada istri 1, yang lain belum berbini, tabdal nang istri. Ada nang isi 2 bini juga, tabdal nang 2. Ada nang 3, macam Habibnya. Kira-kira bila Habib bagi saya sudah. Ini 3 aja. Nah, Habib mau cari aja. Nah, tabdal yang 3, ada yang di belakang lagi 4. Itu yang disuruh. Jadi yang paling banyak ini itu afdal. Tapi nang faktor utama bisa bang timbul banyak kuliah Allah terus subuh kuliah Allah, isya kuliah Allah, maghrib kuliah Allah. Jadi jangan kada yang lain kada kuliah Allah yang lain aja. Nah pas orang kuliah terus berjumpa ya kuliah Allah. Nah jadi 2 rakaat orang yang sudah kawin lebih afdal daripada 70 rakaat orang yang belum kawin. Menambah nilai ibadah. Demikian sang istri tidak lepas dari nilai pahala. Menapaskan baju laki. Tidak ada seorang perempuan yang mencuci
menggantikan pakaian suaminya itu terkecuali Allah balas satu pakaian itu 1000 pahala. Penyakit juga tetap 1000 pahala. Makanya dianjurkan dulu obat apa tuh jangan pakai mesin cuci. Mesin cuci obat lah. Ya, ada sama aja lah. Yang penting kita pasakan. Nah, itu luar biasa. Seorang perempuan yang menghidangkan minuman kepada suaminya punya nilai luar biasa pahalanya. Ribuan pahala didapat oleh sang istri. Jadi laki datang tuh disiapkan baju, jangan disiapkan mamanya. Bila laki datang itu disiapkan baju, tawari pian hendak minum apa bang, di belakang ada banyak bangai. Jadi sudah lagi apa aku minum banyak bangai. Ditawari minum. Ini konsep rumah tangga bahagia kayak itu. Bila datang lagi itu disiapkan minum paling kada. Karena anak laki ini kan maaf aja menggoda kami itu gelian manuri, bahuma, manubak, mencangkol, kan tak perlu beliir. Kalau suruh pacul baju dulu dipastikan. Tawari minum. Pian hendak minum apa? Banyu kopiah. Bahasa rantau nih, bahasa rantau itu ada banyu kopiah. Nyapa ya? Menolak banyu kopiah kan randam kopiahnya tuh. Banyu TH, bukan TH. TH itu Martapura, Banjar itu merantau. Langsung banyu kopiah, banyu TH, susu isah. Yang pilih mana? Banyu kopiah, TH, banyu susu isah. Ya kan ada kah? Banyak susu SK, Martapura susu SK, Rantau susu isah. Jadi jangan lagi susu isah aja. Allah. Nah, ini seorang istri kayak itu. Supaya betul-betul tercapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang harus dimaklumi oleh mempelai, anaknya Diki dan anaknya Prilly tadi, ya kan? Bahwa tidak ada istri yang sempurna. Dan sang istri beranggapan bahwa tidak ada suami yang sempurna. Walaupun kata-katanya kulit ujar bini engkaulah Arjunaku, tetap siapapun tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah. Kalau begitu bagaimana menyikapi seorang suami menyempurnakan kekurangan istrinya, seorang istri menyempurnakan kekurangan suaminya? Suami istri laksana keris dengan kumpangnya. Karis kada kumpang, ketagar. Lah kasih dikumpangi. Kumpang kada bakaris. Kacak masuk. Kacak bilangan di situ. Jadi karis kada kumpang kada pas jua, kumpang kada bakaris kada pas jua. Ini karisnya, ini kumpangnya. Baru tak masukkannya karisnya. Belum lah. Maaf lah. Nah, jadi apa? Sebagai seorang suami memaklumi kalau ada istri itu hal yang tidak sempurna. Wajar. Seorang istri pun memaklumi bahwa lakiku ada sesempurna Nabi Muhammad.
Kan kita disuruh manusia sempurna itu, ujar Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Dikawini, dinikahi seseorang perempuan itu karena 4 hal. 1, li jamaliha, karena cantiknya, karena bungasnya, karena langkarnya. Itu 1. Ada bolehlah nikah mengawini orang karena bungasnya. Jangan itu dijadikan faktor utama. Bungas itu penting, cantik itu perlu. Ujar Imam Ghazali ada 2 hal. Kenapa babi ini itu harus langkar? Babi ini itu mencari jangan makan langkar. Maaf, makan langkar. Ayo lu makan langkar. Kenapa? Ada 2 hal. Kenapa kita disuruh bahkan disunatkan mencari bini nang langkar? Ujar Imam Ghazali 2 hal. 1, supaya ada minyak. Mbak jangan apa ya? Dracula. Kan bibinian itu kada harus cantik bujur toh kada. Artinya ujar Nabi seorang perempuan sejati adalah ketika dipandang itu menyenangkan. Itu inti dari cantik. Bukan harus kayak bukan kayak artis, kada harus kayak itu. Tapi ketika suami memandang nyaman, tenang, adem, ayem. Kada harus cantik bujur, kada harus kayak artis. Faktor pertama ujar Imam Ghazali supaya jangan dulak, supaya jangan muyak memandang ini. Ini kayak bayi jangan, ya Allah, sakit hati. Ini seorang kohonnya jauh lah orang sebelahnya. Nah ini makan ke sebelahnya kan. Ini pagar mantan-mantan ini. Jadi perlu juga dikira bini langkar. Salah pilih, kan salah pilih. Mana istihar pulang. Namun udah kami istihar tuh lah, sarjana hutanan. Maaf lah. Maaf. Kan sarjana hukum. Sama-sama mau hukuman ini. Takut supaya jangan gelap memandang bini. Karena nilai pahala tadi. Dia memandang berpahala, menjapai berpahala, ini sudah halal. Amun ada halal, japai haram. Pusuk haram. Ini berpahala bila memusut. Ngajarin cara memusut. Bila memusut, ujar Rasulullah di dalam hadis dalam kitab Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, masalah bakawinan nih. Ujar Sirin di situ disebutkan seorang laki-laki yang menyentuh kulit istrinya itu sebanyak apa bulu yang disentuh, maka senilai itulah pahalanya. Penyakit menjadi nomor bulu ya. Berapa puting bulu? Mbak ya kalau nilai pahala tergantung bulu deh. Banyak juga pengen nomor bulu. Pertama tadi jadi Imam Ghazali kenapa harus cantik bini? Karena itu tadi supaya jangan nolak, supaya jangan kepikiran yang lain-lain macam-macam. Itu mewah ini ya Allah. Ada keluar rumah tuh filmnya di dalam kamar ada Facebook, Instagram, macam-macam ada mengerti ulang. WA segala macam itu gambar segala macam-macam itu ada keberatan apa hendak aja lagi. YouTube makinnya hendak mulai apa? Makinnya apa lagi nang TikTok makinnya itu banyak tak? Ada yang bagus ada yang buntat juga. TikToknya itu ada ceramah juga ada yang tiga. Yang kedua, kenapa harus cantik? Dalam artian tadi nyaman dipandang. Bila laki memandang kepada dulak, pada busan. Yang kedua, supaya keturunan itu buas. Maaf 1000 maaf. Nang laki latak.
nang bini hirang, nang anak ya Allah, sama pada hirang. Jakat tidak kan di jakat deh, sang kisah kolaborasi aja, nang laki hirang, tapi nang bini ya Allah, ih bang, kok ada jadi bendera ada, sebelah putih sebelah hirang ada, cuma sadang lah, akhirnya anaknya. Lamun nang bini, nang laki hirang, nang bini hilang, ada lain dok, lahir juga. Itu kan di grup kawin di betulikin non orang kita, insya Allah ada hirang lah itu lagi. Ya Allah, menurutnya sama ini apa? Ya Allah. Jadi ulun ini alhamdulillah syukur benar. Walau hirang di kampung, tapi suatu saat dahulu ke Afrika gitu, umrah saat buat di pesawat mulai Malaysia gue buat di pesawat nang pesawat itu Ethiopia Air, Ethiopia mulai Ethiopia tahulah besar buat di situ. Jadi jangan kanan hirang, jangan kiri datang, jangan kamu kaduk, jangan kabelang sama. Alhamdulillah orang pelanggarnya waktu itu boleh kampungnya amai latak tidak. Nah jadi satu saat seorang juga itu nanguhan nang gaya bakat menghendak pian syukur tentang muha nang nyata akun syukur bahwa pulau Ambang di Banjar sana bapoto laundang sanak di situ langkar pian kan langkar warik kan. Jadi disuruh ngelangkar karena dari faktornya supaya nyaman memandang. Nang kedua supaya keturunan kena bumas itu. Namun sama oh juga ada menghina adalah ini kan petunjuk agama kayak itu. Nah, yang kedua karena keturunannya, karena nasabnya, inasabiha. Nang ketiga limaliha karena hartanya. Nang keempat lidiniha karena kesalihannya, karena agamanya. Suruhan Nabi Qadbar bizatiddin taribaknya, pilih sisi agamanya yang terpenting. Punya obsesi keinginan supaya bini langkar, bagus. Supaya bini turun baik, jangan turun buntak lah. Ini mulai pada Tuhan maling babi. Ya kan? Sampai nang bini nih baranak bidan mencalok itu hilang utas. Umajar bidan belum lahir sudah jadi maling. Ternyata kayak gimana kan? Ini abah beliau ini mana jari ulun? Kisah-kisah lo jari. Pernah di pada hijabnya tuh. Ruti aku aja lah jadi. Banyak pak makumnya tuh ruti aku aja lah jadi. Keluaran suka. Karena rancak dulu ke ulun. Abah beliau. Jadi lu belum pernah lagi apa? Bumbung benar. Kalau seorang menghilang Qadbar bizatiddin taribat jadak. Oke, pilih yang kecantikannya. Oke, pilih turunannya. Oke, pilih karena hartanya. Tapi itu bukan obsesi tertinggi kita. Obsesi tertinggi Qadbar bizatiddin taribat jadak. Pilih sisi agamanya. Niscaya beruntung kalian. Untung memilih agama. Sugih perlu, harta perlu, langkar perlu, turunan baik harus itu. Ya, nah, tapi yang terpenting dari semuanya, bagaimana mencari pasangan yang saleh, bagaimana mencari pasangan yang betul-betul mumpuni dalam agamanya. Ada bingung lagi dibuai-buai imaman sembahyang ya Allah. Namun misalnya nang laki jadi imam, nang bini dibuai subuh, betakun dulu apa? Berapa rakaat? Beri muar banget, beri muar. Rakaatnya betakun belum atahiyatul lagi. Rakaatnya aja betakun atahiyatul lagi nyangare. Coba aja atahiyatul salah tuh. Atahiyatul ya saring atau
Jadi solehah itu perlu, penting benar itu. Kenapa? Kita ingin supaya zuriat dan keturunan kita juga soleh. Diawali dari rumah tangga yang betul-betul suaminya soleh, istrinya solehah, insya Allah menurunkan zuriat yang soleh. Itu saja barangkali disambung Guru Rasid. Itu saja yang mau sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ulun minta maaf kepada para habaib, kepada para guru, mungkin berlebihan bicara, tak banyak tertawanya. Itulah sudah ciri khas ma'adat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya cukup benar sudah. Belum dapat nasihat dari Sidin juga. Sedikit belum menambahi, bukan berceramah kata, cuman memberikan pesan saja. Karena di kini sudah ulun anggap anak ulun seorang, ulun anggap keluarga ulun seorang. Ini ada asal juga ke rumah ulun, ada asal juga makan di wadah ulun. Jadi ulun mengistirahatkan waktu hari ini anak menyaksikan keluarga kawantinan. Jadi mau disuruh ceramah kayaknya kakak. Jadi ulun sedikit memberikan pesan aja lah karena ujar almarhum berarti kalau orang hendak kawin itu pertama menasihatkan cukup sudah Guru Ansari tadi. Ibu jadi wakang dia nak bodoh dulu harus ini masih bombong mana dia bombong nih juga karena gue yang sedikit bodoh ya makanan siapa kan. Jadi minta maaf para habaib, para khalaif, para tuan guru ulun kada memberikan nasihat lawan dukuhan pian, cuman memberikan pesan lawan kedua mempelai ya. Ujar almarhum guru orang kawin gitu di kiai pertama harus berisi sifat waras itu dalam artian harus selalu bersyukur dalam rumah tangga, baik itu lakinya baik itu bininya, harus berisi sifat waras, selalu bersyukur. Ya mungkin sebulan 2 bulan rumah tangga tuh happy kan, hahaha. Setahun 2 tahun 3 tahun kayak guru ini kan lawas sudah. Alhamdulillah saya ikong lihat ini, saya ikong anak kayak 2 cuman kedua nih kayaknya. Dan curhat terus lawan ulun kata-kata ini guru aja sama pada kita takutan lawan gini pada kata itu jawabannya ada solusinya. Lalu kalau lawan Habib mungkin ada solusinya sih menurut sama kita ada solusi menurut nih. Jadi yang ngaran kita berumah tangga ulun alhamdulillah sampai saat ini berisi anak 4, bini jaikong. Mun digustipakan kawin mukaros tuh banyak rancak sudah. Karena bini ulun nih alhamdulillah juga kecemburuan tuh iya cuman kada sapi banget. Karena nya tahu kayak pelakinya. Ulun beruai di Pondok Putri itu sekitar kurang lebih 600 orang baginya. Jadi banyak macam ragam manusia. Tapi ulun sampaikan lawan babinian putri itu jurulun jangan hijil lawan ulun. Karena aku sudah bisi bini. Kalau ikam hendak ada keperluan masalah pondok, berpandir seperlunya aja. Datang hadapan ulun apa ini anak berkok. Bapak ulun ulun aja. Karena adik ulun beginian juga. Kalau ikam berpandir sewajarnya guru kayak ini ya Pak, ya solusinya A B C selesai, boleh pulang. Kalau hendak masuk ke dalam ada beginian adik ulun spesial ngurusinya. Karena ulun bisi bini, ulun harus menjaga perasaan bini ulun. Handphone ulun 24 jam kada pernah berkunci. Silakan media sosial ulun silakan dibuka kada apa-apa ulun. Nah itulah harus bersyukur kita. Kenapa harus waras dalam ulun guru? Laki harus memberikan tanggung jawab kepada bini dia. Cariakan yang halal. Si bini juga harus menerima apa yang diberi laki.
Perlu diingat, bukan harta yang banyak membuat kebahagiaan seseorang, bukan harta yang banyak, pangkat yang tinggi maulah ketenangan rumah tangga, tapi yang maulah sakinah mawaddah warahmah. Man akala al-halal ta'at jawarihu sya'at amabat, wa man akala al-haram asad jawarihu sya'at amabat. Ayo apabila halal, insya Allah rumah tangga damai. Tapi sudah ada niat, ada bersyukur, diberi duit laki 20.000 merangut. Mayo apa 20.000 dan yang laki cukup baik setahun. Banyak para kalender 20.000 cukup setahun. Si Prilly kayak itu juga, si Diki kayak itu juga. Lu gak ada menasihati hubungan dia. Aku Prilly sebagai lelaki yang mewakili. Kami sayang lawan babinian. Ulun sayang lawan bini ulun. Cuman batasan sayang harus paham. Kami ini sebagai lelakian pasti hendak membahagiakan seorang perempuan. Jakanya awak belum babinian tuh minta lawan kita, sudah kita berinya. Itu laki-laki yang bertanggung jawab. Cuman, iya kah? Cuman ini harus dipahami, makanya harus waras nih apa rumah tangga itu supaya selalu bersyukur. Ulun sebagai lelakian, ulun tahu, ulun wah ini maje, matinya ulun nih sesudah almarhum guru meninggal ini kan ulun diberikan amanah untuk mengisi 2 pengajian sidin. Lalu malam-malam ulun ini sudah luar biasa. Malam Senin ke sekumpul, malam Selasa ulun sewandai, malam Rabu ulun di rumah, malam Kamis ulun di Pondok Indah, malam Jumat ulun di Kapuas, malam Sabtu di Misraya, malam Ahad di rumah almarhum Abah. Malam tadi jam 11, jam setengah 12 hanya kami berangkat dari sini, dari majelis Abah setengah 12 sampai ke sini ke rumah Guru Abdurrahman jam setengah 6. Karena habis ini beli pulang-pulang. Nah, ulun harus memahami lawan bini ulun. Aku bukan milik ikam saja, tapi milik umat. Setelah almarhum Abah kadeda, aku yang memimpin pesantren. Pasti waktu ini banyak sagan umat. Memikirkan pondok pesantren, memikirkan keluarga, memikirkan usaha. Ulun ini kuliah kan lebih dipindah ada kepikiran nak begini-bini itu. Karena satu mikirkan usaha ulun, memikirkan pondok pesantren ulun, memikirkan apa juga untuk majelis ta'lim ulun, mikirkan keluarga ulun, lalu kada sempat terpikir-pikir. Yang saya inginkan habis juga. Cuman jar Guru Abdurrahman tadi guru yang ulun kan. Jum sama kak rasanya lain dua pangjar. Lain jauh kayak itu dulu berandanya ulun kan jadi dulu syukuri apa yang ada ini sudah kayak itu ulun hendak tuh ada pak ya jadi doakan aja Guru Abdurrahman mudah-mudahan untung pandang roy rayu aja nak mencariakan pang dia udah hikam sih ulun di pondok putri itu mahaji ada yang bungasnya. Kenapa yang bungas bini ulun sorangannya? Ya, itu masalahnya. Lah jadi dikit usahakan harus berisi otak tuas, selalu bersyukur, sedikit dapat nikmat. Apabila awal diulah ganal, hasilnya ganal. Tapi apabila ganal, inya kada bersyukur sedikit hasilnya. Benar. Makanya apa ini tuntutan itu harus ada harus. Ulun bini ulun kata-kata aku juga Abdurrahman ini tahu kalau mau ulun kayak apa santai aja ulun. Ulun ada waktunya lawan keluarga ini imah pas tuntut pengajian Nisfu Sya'ban keluarga Nisfu Sya'ban libur pengajian selama 2 bulan. Oh ulun bawa anak ulun bawa bini ulun bawa keluarga ulun pulang selama sebulan. Jangan diganggu gugat ulun. Ikam keluarga ulun, pondok ulun, aku kalau ada masalah jangan telepon ke wadah aku. Kalau bahagia, duit masuk ke pandah ya. Duit keluar ke telepon ulun pandah julun. Wujud ulun selama sebulan, Nisfu Sya'ban ulun berangkat ke Jawa, ke Bali, kemana kan kalau silahkan ulun kemana aja. Labuan Bajo sebuah ulun, anak ke Jepang, ke Cina sebuah ulun. Sudah orang gini ulun, ke makam Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou. Ke Beijing, kereta cepat ke mana ke Guangzhou,
8 jam mereka sampai di makam saat bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah. Aduh lagi bini jauh. Dia melihat ulun berjalan dulu lagi bini ulun kada percaya banak bapak. Kada percaya banak bapak sawat ulun di mall berjalan berdua itu dulu. Jadi kan akhirnya nih baru nikah ya Pak, enggak dulu. Anak pun lengkap tuh. Enggak percaya saya. Ini fotonya aja loh. Ya takajud sih. Sandung 17 tahun aja umur Mas. Ian berapa tuh kamera umur? 25 duha barang sudah. Belum kawin juga Mas ya. Diki 23 aja kawin. Jadi selalu bersyukur. Yang bini kayak itu juga. Jadi bagi yang halal, yang bini kada hakun meminta kecuali halal. Kami sebagai lelaki yang sebelum kita meminta, kami sudah hendak menyiapkan. Cuman kami ada batasannya, hendak menukarkan emas, duitnya kada. Hendak menukarkan rumah, duitnya kada. Maaf beribu maaf. Wah ini lelaki yang ini guluai model dikejar bini terus. Wah ini bini mengejar laki kan. Biasanya setahun kawin, 2 tahun kawin mengontrak rumah. Karena datang gitu keluar karena yang kita 3 tahun udah kawin menyewa jaka rumah. Jaka mah ambil kadiritan rumah. Wah ini mangaridit 500.000 uang muka 1.115 tahun. Umur anak hendak kawin sudah belum lunas rumah lagi. Ingat kita biar sedikit asal halal itu pertama dia harus waras dalam artian secara globalnya harus selalu bersyukur ya jadi guru tadi kekurangan bini itu pasti ada, kekurangan laki itu pasti ada, tapi kekurangan ditambahi dengan kasih sayang dengan cinta, hilanglah kekurangannya, hilang pasti banyak lebihnya. Mun hendak jangan tapi bakal lahir itu wajar dulu. Ulun je murah rumah bakal lahir lawan gitu. Cat rumah bakal lahir. Ulun ada milalu ini timbul parai malam ngena ulun. Habis itu keramik kamar bakal lahir buat. Unak ini. Ya kita bagi 2 aja bagus. Ikam sebelah kanan, kamu sebelah kiri. Di kamar ulun tuh haji ada 2 ruangan, ikam pilih ruangan mana ikam hendak pilih keramik ikam. Aku sini, pilih masing-masing. Oh, bakal lahir gara-gara keramik keluar aja. Timbul malam kerai. Kami minum obat sudah pulang. Obat tuh bukan obat masalah apa. Obat tuh bukan obat kuat, tapi obat hati sayang gitu. Satu diki harus waras, selalu bersyukur. 2. Yang kedua adalah asal ada baras. Pertama tadi bersyukur, yang kedua asal ada baras, berarti carilah makanan yang halal sagan keluarga kita. Ada artinya di kiai baju larang, rumah larang, kendaraan larang, haram, beramal kada diterima Tuhan, anak jadi nakal, keluarga jadi nakal. Lihat tidak hasil dari haram tuh, lihat tidak anak biar kayak apa sekolah pesantrennya matinya ulun gue di pengajian ulun tuh lah waktu orientasi kan ulun belak-belakan lawan orientasi itu kan orang mengantar anaknya ke wadah pesantren ulun tahun ini masuk 320 orang itu gen yang mendaftar 550. Wah ini pondok ulun di Gambut tuh ada banyak muridnya sekitar 1.600 nah kalau orangnya itu hendak masuk ke pondok ulun tuh guru wah ini 2 tahun menghadangi antrinya saking banyaknya hendak masuk ke pondok ulun karena pimpinannya bungas tuh wajar aja bayang kayak guru nih kan itu merasa ada bungas bang ulun gak ada guru ulun merasa bungas maaf guru lah make terakhir kepada ulun bang gak apa-apa lagi guru menyuruh ulun tadi dia dulu jangan yang tuh aja bedol on sih din ada ulun terakhir ini nyaman akan hapak sidin kayak apa nggak tahu lagi bebas menyuruh ulun kan baca nama ulun bernasihat aja 3 tahun pondok ulun tuh ulun nah besok ulun orientasi selama seminggu datang kuitannya kurang lebih 50 orang mengantar
ulun belak-belakan gue lawan kuitannya. Pian hendak ma'alimakan, kami hendak ma'alimakan juga. Tapi ingat, pian hendak ma'alimakan ma'atar ke pesantren, ya kami memberikan ilmu kepada anak-anak pian. Tapi ingat, pian tolonglah beri makan yang halal anak-anak pian. Karena timbul pian menyekolahkan ke pesantren, pelajarannya bujur, gurunya bujur, pian bujur meniatakan, tapi nina ongkosnya nina. Ala la tanul ilma illa bisittatin saundika an majmu'iha bi bayanin zaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazi wa tuli zamanin. Bulghahnya nina haram, kendaraannya hanyar, orangnya bisa berkendaraan, tapi kenapa kada mau jalan kendaraannya? Nih bukan bensin tapi banyu yang diisi. Pesantrennya bujur, niatnya bujur, gurunya bujur, tapi nah memberi anak yang haram. Ada hawa pak ibu, disuruh ini sembahyang komoder. Kenapa? Man akaral haram asab jawari usaha atau mana? Ingat tuh apabila makan haram maksiat gerenya kan. Waktu itu belak-belakan, Pak Bu tolong memberi anak yang halal aja. Itu nasihat ulun lawan siapa? Lawan si mama abahnya. Kemudian nasihat ulun kepada santri-santriwati dulun, jangan meminta lebih dari bagian mama abaikan. Karena bagian mama abaikan itu halal, ketika minta lebih timbul haram kan? Jangan gitu. Nah itu dikira yang pertama harus waras. Harus waras itu selalu bersyukur. Yang kedua, asal ada baras, berarti cari yang halal aja. Asal ada baras. Almarhum guru itu mengajari ulun. Yang ketiga, yang di bawah paras. Ini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Ayo bujur orang. Itu bujur kalau diapain? Karena apa tujuan kawin? Karena hendak bisi anak keturunan. Karena Nabi bangga di hari kiamat. Ini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Siapa paling banyak umat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang paling banyak bisi umat. Termasuk di sini bismillahirrahmanirrahim mulai wahini. Nak wahini kata kabul hujan akhirnya. Ayo kami kisah ada melihat ikan kamar berdua semua. Bakal luar minyak baju. Nah, jadi itu jadi kiai pertama yang aku berpesan lawan ikan. Pertama, otak harus waras. Perkelahian itu wajar. Mun bakalahi di orang bahari, mun datang di seorang berdua, berisakan seorang berdua. Ada usaha kepada memaafkan. Mun seorang hadatnya bakalahi dari seorang berdua, berarti seorang yang membereskan. Kan usaha berkisah-kisah lawan kawan, kecuali kawan yang kawan memberikan solusi. Pun kawan maha pakapaki baik dan usaha karena minta lawan Tuhan, minta petunjuk yang baik, istiharah ada itu sudah. Bahasa Banjarnya mendatang dari seorang masalah, bereskan seorang masalah, kecuali kadang awal lagi kan. Nah, jadi otak harus waras, selalu bersyukur. Yang kedua, asal ada baras. Yang penting makanan halal. Yang ketiga, yang di bawah perlu paras. Nah, jadi mungkin itu deh. Nah itu yang aku bawa memberikan nasihat bahwa nikah berdua pengantin. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan anak keturunan saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kami minta doa selamat lawan Habib. Mudah-mudahan kami seberataan juga sebagai umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kami dapat memuji senyuman lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta halal, minta ridho.